Saya akan bantu pengobatan bapakmu, asalkan kamu mau menikah denganku dengan mahar 3 miliar. Semua orang ingin hidup bahagia. Tapi bagaimana jika kebahagiaan itu datang dalam bentuk cek senilai 3 miliar rupiah? Inilah kisah Nadia, gadis cantik yang rela menikahi seorang kakek tua demi mahar fantastis. Tapi siapa sangka, di balik angka miliaran itu, tersembunyi sebuah kebohongan besar yang mengubah hidupnya selamanya. Sebelum lanjut ke ceritanya, dari daerah mana kamu menonton video ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kamu merasa terhibur dengan kisah ini, jangan lupa dukung channel Life Story ID dengan cara like, share, dan subscribe agar kami semangat membagikan kisah nyata yang penuh makna dan haru. Suasana pagi di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Burung berkicau, matahari baru naik. Warga ramai membicarakan sesuatu di warung kopi. Warga satu, kau dengar kabar enggak? Si Mbah Sariman katanya mau nikah lagi. Warga dua, Lawong dia itu udah 70 tahun. Siapa yang mau nikah sama dia? Warga satu, katanya gadis muda, si Nadia. Katanya dijanjiin mahar 3 miliar rupiah. Semua tertawa tak percaya. Kamera beralih ke Nadia, 25 tahun, gadis sederhana yang tinggal bersama orang tuanya di rumah bambu kecil. Ibu Nadia, nak, kau tahu sendiri keadaan kita. Ayahmu sakit, utang menumpuk. Kalau Mbah Sariman serius kasih mahar 3 miliar, itu bisa nolong keluarga kita. Nadia menunduk, tapi Bu, dia itu bisa jadi kakekku sendiri. Ibu Nadia, kadang cinta itu bisa datang setelah pernikahan. Nak, uang segitu besar, pikirkan masa depanmu. Malam itu, Nadia tak bisa tidur. Ia menatap foto ayahnya yang terbaring sakit dan cek 3 miliar yang diberikan Mbah Sariman saat melamar. Tangannya bergetar memegang kertas itu. Nadia, berbisik pelan, 3 miliar, cukup untuk ubah hidup kami. Tapi, apakah aku sanggup menikahi dia? Keesokan harinya, Mbah Sariman datang dengan pakaian rapi dan senyum tenang. Di tangannya, ia membawa cek senilai 3 miliar rupiah. Mbah Sariman, aku tahu aku tua, Nat, tapi aku janji, kamu nggak akan kekurangan. Aku cuma ingin ada yang menemani masa tuaku. Nadia menatap cek itu dalam diam. Suara detak jam terdengar jelas, menggambarkan kegelisahan. Kamera close-up wajahnya yang bimbang, antara logika dan perasaan. Nadia akhirnya menerima lamaran itu. Tangannya gemetar saat menjabat tangan Mbah Sariman. Warga bersorak di luar rumah. Sementara Mbah Sariman menatap Nadia dengan senyum yang entah tulus atau penuh rahasia. Sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Karena di balik senyum lembut seorang kakek tua, tersembunyi rahasia besar yang belum pernah ia ceritakan pada siapapun. Sejak menerima lamaran Mbah Sariman, hari-hari Nadia berubah drastis. Tatapan orang-orang di desa terasa berbeda. Mereka tak lagi melihatnya sebagai gadis sederhana yang dulu disegani karena sopan dan rajin, melainkan sebagai perempuan yang menjual diri demi uang. Setiap kali ia lewat, bisikan-bisikan lirih terdengar di telinganya. Sebagian mencibir, sebagian iri, namun semuanya menyayat hati. Nadia mencoba menutup telinga, tapi hati kecilnya tak bisa diam. Di satu sisi, ia merasa bersalah telah menjadikan uang sebagai alasan untuk menikah. Di sisi lain, ia tak punya pilihan lain. Ayahnya masih terbaring sakit. Ibunya terus menangis setiap malam karena hutang yang semakin menumpuk. Cek 3 miliar yang diberikan Mbah Sariman seperti secercah cahaya di tengah gelapnya kehidupan mereka. Mbah Sariman sendiri terlihat begitu yakin dengan keputusannya. Lelaki tua itu sering datang ke rumah membawa buah tangan, menanyakan kabar keluarga, dan berbicara dengan sopan. Tatapan matanya tenang, kadang hangat, tapi menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ada kesepian yang dalam, seolah ia sedang menunggu sesuatu, atau seseorang, yang tak kunjung kembali. Hari-hari menjelang pernikahan dipenuhi keramaian. Para tetangga mulai ikut mempersiapkan, bukan karena senang, tapi karena penasaran. Desa itu kecil, setiap kabar cepat menyebar, dan kisah Nadia dengan Mbah Sariman menjadi bahan pembicaraan utama di setiap sudut. Anak-anak muda bergosip di warung, ibu-ibu membicarakannya di sumur, dan bahkan para bapak di pos ronda ikut menebak-nebak, apakah benar Mbah Sariman punya uang sebanyak itu. Sementara itu, Nadia semakin gelisah.
Malam-malamnya diisi dengan pikiran yang tak pernah berhenti berputar. Ia membayangkan hidup setelah menikah. Rumah besar, ayahnya sembuh, hutang terbayar, dan ibunya tersenyum bahagia. Tapi setiap kali bayangan itu muncul, ada pula rasa takut yang ikut hadir. Bagaimana jika semua itu hanya mimpi? Bagaimana jika hidup bersama kakek tua itu tak seperti yang ia bayangkan? Di sisi lain, Embah Sariman tampak begitu bahagia. Ia memperbaiki rumah tuanya yang hampir roboh, menyiapkan pakaian baru, dan bahkan membeli cincin pernikahan dengan tangan gemetar. Setiap malam, ia duduk di kursi kayu tua di teras rumahnya sambil menatap bintang. Dalam diam, ada perasaan haru sekaligus penyesalan di matanya. Ia tahu, pernikahan ini bukan karena cinta. Tapi ia menolak memikirkannya terlalu dalam. Baginya, meski hanya sesaat, bisa memiliki seseorang yang menemaninya di masa tua adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Hari semakin dekat. Nadia mulai menyiapkan diri dengan segala kebimbangan. Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini demi keluarga, bukan demi dirinya. Ia menatap wajah ayahnya yang pucat dan mencoba tersenyum. Setiap senyum terasa pahit, tapi ia tetap menahannya. Dalam hati kecilnya, ada harapan bahwa mungkin, setelah semuanya terjadi, ia bisa belajar mencintai Embah Sariman dengan tulus. Sementara itu, di luar sana, kabar pernikahan mereka sudah menyebar sampai ke desa tetangga. Banyak yang datang hanya untuk melihat, bukan untuk memberi restu, tapi untuk menyaksikan sebuah kisah yang mereka anggap aneh. Seorang kakek tua yang menikahi gadis muda, dengan mahar sebesar 3 miliar rupiah. Bagi sebagian orang, itu kisah cinta luar biasa. Bagi sebagian lainnya, itu hanya cerita tentang nafsu dan uang. Namun di balik semua pandangan itu, ada dua hati yang diam-diam terikat oleh sesuatu yang lebih rumit dari sekadar cinta atau harta. Rasa takut akan kesepian, dan rasa putus asa menghadapi kenyataan hidup. Malam terakhir sebelum akad nikah, langit tampak gelap tanpa bintang. Angin berhembus pelan melewati jendela kamar Nadia yang terbuka. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi cek 3 miliar itu. Kertasnya masih baru, tinta tanda tangan Embah Sariman tampak jelas. Tapi di balik semua angka itu, Nadia merasa ada sesuatu yang janggal. Entah kenapa, ada firasat buruk yang tak bisa ia abaikan. Ia menggenggam cek itu erat, lalu memejamkan mata. Dalam diam, air mata menetes di pipinya. Ia tak tahu apakah itu air mata bahagia, sedih, atau takut. Tapi satu hal pasti, besok, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Sementara di tempat lain, Embah Sariman duduk di kursi tuanya, menatap foto seorang perempuan muda di tangannya. Wajah perempuan itu mirip dengan Nadia. Ia tersenyum samar, lalu berbisik pelan dalam hati, "Maafkan aku, mungkin ini satu-satunya cara aku bisa menebus masa lalu." Malam itu menjadi malam yang sunyi dan berat. Dua jiwa terpisah oleh usia dan niat, tapi terikat oleh takdir yang perlahan menuntun mereka ke arah yang tak pernah mereka duga. Dan ketika fajar esok menyingsing, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Hari di mana cinta, kebohongan, dan penyesalan mulai berjalan beriringan. Fajar itu datang dengan langit yang perlahan memerah di ufuk timur. Suara ayam berkokok menyambut pagi yang seharusnya menjadi hari bahagia bagi Nadia dan Embah Sariman. Di rumah Nadia, suasana masih sibuk. Ibu dan beberapa tetangga menyiapkan segala keperluan. Bunga, makanan, dan pakaian pengantin. Semua tampak bersemangat, tapi Nadia hanya duduk diam di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Di balik riasan tebal yang menutupi kulit pucatnya, ia melihat seorang gadis yang hampir tak dikenali lagi. Bukan dirinya yang dulu sederhana dan ceria, tapi seseorang yang memilih menyerahkan hidupnya demi selembar kertas bernilai 3 miliar. Sementara itu, di rumah Embah Sariman, suasana juga tak kalah sibuk. Lelaki tua itu berdiri di depan cermin kecil, menatap wajahnya yang sudah dipenuhi keriput. Tangan tuanya bergetar saat memasang peci hitam dan meluruskan kain sarungnya. Di matanya ada rasa haru yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu dirinya tak muda lagi, dan mungkin pernikahan ini bukan sesuatu yang wajar bagi banyak orang. Tapi dalam hati kecilnya, ada rasa hangat yang tumbuh. Untuk pertama kalinya dalam hidup setelah sekian lama, ia merasa dibutuhkan. Meski ia tahu alasan di balik pernikahan ini mungkin bukan cinta, melainkan uang. Menjelang siang, halaman rumah Nadia mulai dipenuhi orang. Warga desa datang berbondong-bondong, sebagian untuk memberi selamat,
Sebagian lagi hanya ingin melihat langsung kebenaran kabar yang sudah menyebar selama berminggu-minggu. Di antara kerumunan, ada wajah-wajah yang tersenyum sinis, ada pula yang menatap iba. Semua mata tertuju pada sosok Mbah Sariman yang melangkah perlahan menuju pelaminan. Setiap langkahnya menggambarkan usia, tapi juga keteguhan hati. Di sisi lain, Nadia berdiri kaku, memegang buket bunga dengan tangan gemetar. Suara penghulu mulai memimpin prosesi akad nikah. Udara terasa menegang. Beberapa orang menahan napas ketika Mbah Sariman mengucapkan ijab kabul dengan suara parau tapi jelas. Saat Nadia mengucapkan kata, sah, sorak-sorai pun pecah. Beberapa ibu-ibu meneteskan air mata. Entah karena haru atau karena tak menyangka gadis secantik Nadia benar-benar menjadi istri seorang kakek tua. Mbah Sariman kemudian mengeluarkan sebuah amplop tebal dari sakunya. Semua mata tertuju padanya. Dari dalam amplop itu, ia mengeluarkan cek berwarna biru dengan angka 3 miliar rupiah tertulis di atasnya. Lalu menyerahkannya dengan tangan gemetar kepada Nadia. Kamera ponsel para tamu langsung mengarah ke sana. Beberapa berteriak kagum, yang lain berbisik tak percaya. Momen itu menjadi sorotan utama, seolah mahar miliaran itu menjadi bukti nyata dari cinta yang luar biasa. Padahal hanya Nadia dan Mbah Sariman yang tahu betapa rapuhnya dasar dari pernikahan itu. Di balik senyumnya yang dipaksakan, Nadia menunduk dalam. Di dadanya bergemuruh perasaan campur aduk. Malu, bangga, dan takut. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah awal yang baru. Bahwa mungkin, dari pernikahan aneh ini, ia bisa menemukan kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan. Tapi jauh di dalam hatinya, ada bisikan halus yang terus menakutinya. Sesuatu dari tatapan Mbah Sariman, sesuatu dari cara lelaki tua itu menggenggam cek itu seolah menyimpan rahasia besar di balik kertas berharga tersebut. Usai akad, pesta dimulai. Musik dangdut desa bergema, anak-anak berlarian, dan para tamu saling berbincang. Namun di tengah keriuhan itu, Nadia hanya duduk diam di pelaminan, menatap kosong ke arah tamu-tamu yang datang silih berganti. Di sampingnya, Mbah Sariman tersenyum tulus. Tatapan matanya kepada Nadia penuh kasih. Namun juga menyimpan kesedihan yang sulit diartikan. Sesekali ia menatap cek yang kini tersimpan di tangan pengantin barunya, lalu menghela napas panjang, seolah setiap helaannya membawa beban masa lalu yang belum terselesaikan. Menjelang sore, pesta berakhir. Tamu-tamu mulai pulang, menyisakan rumah yang perlahan sepi. Nadia berdiri di jendela kamarnya, memandangi langit senja yang mulai memerah. Dari kejauhan, suara burung kembali terdengar, sama seperti pagi tadi. Tapi kali ini, suasananya berbeda. Ada sesuatu yang kosong di dalam dirinya. Sesuatu yang tak bisa diisi oleh uang, apalagi oleh cek senilai 3 miliar. Di sisi lain rumah, Mbah Sariman duduk sendirian di kursi kayu. Ia menatap jari-jarinya yang bergetar, lalu menunduk lama. Wajahnya terlihat lelah, tapi bukan karena usia, melainkan karena hati yang mulai disesaki oleh rasa bersalah. Ia tahu, kebahagiaan yang dirasakannya hari ini dibangun di atas kebohongan. Cek itu hanyalah kertas kosong, hasil cetakan lama yang tak pernah bisa dicairkan. Ia membuatnya sendiri, dengan niat yang dulu tampak sederhana, ingin merasakan cinta sebelum ajal menjemput. Tapi kini, ketika melihat Nadia tersenyum di pelaminan, ia sadar bahwa cinta yang lahir dari kebohongan hanya akan melahirkan luka. Malam itu, lampu-lampu di rumah perlahan padam. Desa kembali tenang. Hanya suara jangkrik yang terdengar. Nadia berbaring di ranjang baru, memandangi langit-langit yang redup. Sementara di ruang tamu, Mbah Sariman masih duduk diam, menatap amplop kosong di tangannya. Dalam kesunyian malam, dua hati yang kini terikat dalam satu ikatan mulai menyadari hal yang sama, bahwa apapun yang dimulai karena uang, akan berakhir dengan kehilangan yang jauh lebih mahal dari sekadar harta. Matahari pagi menembus sela-sela jendela kamar, menandai hari pertama Nadia resmi menjadi istri Mbah Sariman. Ia terbangun dengan kepala berat, masih mencoba memahami kenyataan baru yang kini dijalaninya. Di luar, suara ayam dan gemericik air dari sumur terdengar samar, tapi tak mampu menenangkan hatinya yang bergejolak. Di meja kecil di samping tempat tidur, tergeletak sebuah amplop berisi cek 3 miliar rupiah, simbol dari keputusan terbesar yang pernah ia ambil dalam hidup. Nadia menatap cek itu lama, jantungnya berdetak tak beraturan. Malam sebelumnya, ia hampir tak bisa tidur, bukan karena bahagia, tapi karena rasa aneh yang sulit dijelaskan.
Nominal besar di atas kertas itu seolah berteriak di dalam kepalanya. Ia ingin segera memastikan bahwa semuanya nyata, bahwa ia tidak bermimpi. Maka pagi itu, dengan alasan ingin membeli beberapa kebutuhan rumah, Nadia meminta izin kepada Mbah Sariman untuk pergi ke kota. Lelaki tua itu hanya mengangguk pelan. Senyum tipis menghiasi wajahnya yang keriput, senyum yang menyembunyikan sesuatu. Dengan hati berdebar, Nadia menaiki angkot menuju bank terbesar di kota kecil itu. Sepanjang perjalanan, pikirannya melayang-layang. Ia membayangkan kehidupan baru, rumah besar, mobil, dan masa depan yang tak lagi dipenuhi kekhawatiran. Ia bahkan mulai berpikir untuk membantu keluarganya keluar dari kemiskinan. Dalam pikirannya, semua tampak indah, sampai akhirnya langkah kakinya berhenti di depan teller bank. Wanita teller itu menyambutnya ramah. Nadia menyerahkan cek itu dengan tangan gemetar, berharap bisa segera mendengar kabar bahwa dananya akan segera cair. Tapi beberapa detik kemudian, ekspresi wajah teller itu berubah. Ia menatap cek itu lama, lalu memanggil rekannya. Mereka berdiskusi pelan sambil menatap layar komputer, dan sesekali melihat ke arah Nadia. Suasana menjadi canggung. Detik berganti menit, dan jantung Nadia mulai terasa seperti diremas. Akhirnya teller itu kembali menatapnya dengan wajah kaku, dan kata-kata yang keluar dari bibirnya seperti petir di siang bolong. Maaf, Bu. Cek ini tidak terdaftar. Ini palsu. Dunia Nadia seketika runtuh. Kepalanya berputar, matanya buram, dan suara di sekitarnya menghilang. Ia nyaris tak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Ia meminta teller itu memeriksa ulang, tapi hasilnya tetap sama. Kertas yang selama ini ia kira adalah tiket menuju kehidupan baru, ternyata hanyalah kertas kosong tanpa nilai. Tangannya gemetar hebat saat keluar dari bank. Di luar, matahari terasa begitu panas, namun tubuhnya menggigil. Sepanjang perjalanan pulang, Nadia hanya menatap kosong keluar jendela. Semua bayangan indah yang semalam sempat mengisi pikirannya kini hancur berkeping-keping. Di pikirannya hanya satu hal, Mbah Sariman telah menipunya. Sesampainya di rumah, ia mendapati lelaki tua itu sedang duduk di teras, menatap kolam ikan dengan tenang. Seolah tak terjadi apa-apa. Wajahnya teduh. Tapi di balik ketenangan itu, ada gurat penyesalan yang dalam. Ia tahu, cepat atau lambat, kebenaran akan sampai juga ke telinga Nadia. Dan kini saatnya tiba. Nadia berdiri mematung di depan pintu. Napasnya berat, air matanya menetes perlahan. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi kata-kata tak mampu keluar dari mulutnya. Ia hanya menatap lelaki tua itu dengan pandangan penuh luka. Dalam hati, ia menjerit. Bukan hanya karena uang itu palsu, tapi karena harga dirinya telah diinjak oleh keputusannya sendiri. Sementara itu, Mbah Sariman perlahan menunduk. Ia tahu segalanya telah terbongkar. Cek yang ia buat bertahun-tahun lalu hanyalah alat untuk menutupi kesepiannya. Ia tak pernah berniat menyakiti siapapun, apalagi gadis semuda Nadia. Namun kebohongan kecil yang dulu dianggap sepele kini berubah menjadi dosa besar. Sore itu, langit mendung. Angin berhembus pelan membawa dedaunan kering yang berguguran di halaman. Nadia masuk ke kamarnya, menutup pintu rapat-rapat, dan menangis sejadi-jadinya. Tangisannya terdengar sampai ruang depan, menembus dada Mbah Sariman yang mulai sesak. Lelaki tua itu berjalan tertati ke kamarnya, mengambil sebuah kotak kayu kecil yang telah lama disimpannya. Di dalamnya ada beberapa foto lama, surat, dan lembaran cek palsu lainnya. Sisa dari masa lalunya yang penuh kesepian dan kegagalan. Ia menatap foto istrinya yang sudah lama meninggal. Dalam hati ia berbicara, seolah meminta maaf. Aku hanya ingin merasakan dicintai sekali lagi, batinnya. Tapi yang tersisa kini hanyalah penyesalan. Malam itu, rumah mereka menjadi saksi dua hati yang sama-sama hancur. Nadia dengan rasa kecewa dan malu, Mbah Sariman dengan rasa bersalah yang menyesakkan dada. Cinta yang lahir dari kebohongan kini berubah menjadi jurang yang memisahkan keduanya. Dan di luar sana, gosip mulai berhembus pelan. Warga desa yang dulu memuji pernikahan mereka kini mulai berbicara, bahwa mahar miliaran itu ternyata palsu, bahwa gadis cantik itu telah tertipu oleh kakek tua yang tampak saleh. Kabar itu menyebar cepat, lebih cepat dari yang mereka bayangkan, membawa aib yang sulit dihapus. Sementara di kamarnya, Nadia berjanji dalam hati, ia tidak akan diam.
Ia akan mencari kebenaran dan menuntut keadilan atas penghinaan ini. Namun di sisi lain rumah, Mbah Sariman hanya bisa duduk dalam gelap, menatap cek kosong di tangannya, dan berbisik lirih pada dirinya sendiri. Bahwa mungkin, inilah balasan dari dosa yang dulu ia tanam dengan tangan sendiri. Malam itu udara terasa dingin dan berat. Langit mendung seakan ikut menangisi rumah kecil yang kini diselimuti keheningan. Nadia belum keluar dari kamarnya sejak siang tadi. Suara isaknya yang sempat pecah kini berganti dengan diam yang mencekam. Di ruang depan, Mbah Sariman duduk di kursi kayu reyot, menatap kosong ke arah pintu yang tertutup rapat. Sesekali ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Matanya sembab, bukan karena tangisan, tapi karena rasa bersalah yang menghimpit jiwanya. Di meja di hadapannya tergeletak cek biru yang kini sudah kusut, bekas lipatannya tampak jelas. Angka, 3 miliar rupiah, masih tertera di sana. Namun nilainya kini tak lebih dari selembar kertas tak berguna. Di sudut cek itu tertulis tanda tangan palsu yang ia buat dengan tangan sendiri. Goresan yang kini menjadi simbol dosa terbesarnya. Waktu seolah berjalan lambat. Suara jangkrik di luar rumah terdengar lebih nyaring dari biasanya. Mbah Sariman memejamkan mata, membiarkan pikirannya melayang ke masa lalu. Bertahun-tahun lalu, ia pernah menjadi orang terpandang di desanya. Ia memiliki toko bangunan yang besar, sawah luas, dan rumah megah. Tapi semuanya hilang dalam sekejap ketika ia ditipu oleh rekan bisnisnya sendiri. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Ia kehilangan segalanya. Harta, keluarga, bahkan harga diri. Sejak istrinya meninggal, rumahnya hanya dipenuhi kesepian. Hari-harinya dihabiskan dengan bekerja serabutan dan menatap foto-foto lama di dinding. Sampai suatu hari, ketika ia bertemu Nadia, gadis muda yang datang ke warung tempatnya sering duduk, mengeluh tentang hidup yang keras dan impian yang tak pernah tercapai. Dari sanalah benih keinginan itu muncul. Keinginan untuk kembali merasa berarti, meski hanya sesaat. Cek itu bukan muncul begitu saja. Bertahun-tahun lalu, Mbah Sariman membuatnya untuk sekadar menghibur diri, menulis angka besar di atas kertas dan membayangkan betapa mudahnya hidup jika memiliki uang sebanyak itu. Ia tak pernah menyangka kertas itu akan mengantarnya ke dosa sebesar ini. Kini, setiap kali menatapnya, dada tuanya terasa sesak seakan dihimpit batu besar. Sementara itu di kamar, Nadia duduk bersandar di tepi ranjang. Wajahnya pucat, matanya sembab. Di tangannya, masih tergenggam foto pernikahannya kemarin. Dirinya yang tersenyum kaku di samping seorang kakek tua yang tampak tulus. Air matanya menetes ke atas foto itu, membentuk noda kecil di atas kertas. Ia ingin membenci Mbah Sariman, tapi di dalam hatinya, ada rasa lain yang sulit dijelaskan. Di balik kebohongan besar itu, ia ingat tatapan lembut lelaki tua itu, cara ia menatapnya dengan kasih seperti seorang ayah kehilangan anak. Namun rasa sakitnya terlalu dalam. Harga dirinya terasa diinjak, dan aib ini pasti akan jadi bahan pembicaraan seluruh desa. Ia tahu besok pagi semua orang akan tahu bahwa mahar 3 miliar itu hanyalah dusta. Ia membayangkan bisik-bisik tetangga, ejekan teman-teman lamanya, dan tatapan sinis orang-orang yang dulu memujanya karena menikahi pria kaya. Semua itu membuat jantungnya berdegup kencang. Pagi pun tiba. Embun menetes di daun, tapi di rumah itu tak ada lagi kehangatan. Nadia keluar dari kamarnya dengan mata sembab. Mbah Sariman masih duduk di tempat yang sama. Wajahnya lelah. Mereka saling bertukar pandang sesaat, tanpa sepatah kata pun. Di antara mereka, udara terasa berat, penuh rahasia dan luka yang belum sempat diungkapkan. Tanpa banyak bicara, Nadia berjalan keluar rumah. Langkahnya cepat dan penuh kemarahan. Ia menuju balai desa, membawa lembaran cek itu. Dalam pikirannya, hanya satu tujuan, melaporkan Mbah Sariman atas penipuan. Tapi sesampainya di sana, langkahnya terhenti. Ia melihat sekelompok warga sedang berbincang, membicarakan sesuatu yang jelas tentang dirinya. Suara mereka samar-samar terdengar, kasihan Nadia, ternyata ditipu sama kakek itu. Katanya Mbah Sariman dulu orang kaya, tapi bangkrut dan ditinggal keluarganya. Nadia menatap ke arah mereka dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin berteriak membela diri, tapi kata-kata tak keluar. Ia hanya menunduk dan berbalik pergi, membawa rasa malu yang membakar dadanya. Sore harinya, Mbah Sariman datang ke kamar Nadia. Ia berdiri di depan pintu, mengetuk pelan.
Tapi Nadia tak membuka. Lelaki tua itu akhirnya menaruh sebuah amplop di depan pintu. Amplop berisi surat yang ia tulis dengan tangan gemetar. Dalam surat itu, ia menceritakan segalanya. Masa lalunya, kehilangan, kesepian, dan alasannya membuat cek palsu itu. Ia tak berniat menipu, hanya ingin seseorang mempercayai bahwa dirinya masih berharga. Malam itu, Nadia membaca surat itu dengan air mata menetes deras. Ia tak tahu harus marah atau iba. Hatinya remuk, tapi di sisi lain, ia merasakan luka yang lebih dalam dari sekadar kebohongan. Luka karena menyadari bahwa ia sendiri menikah bukan karena cinta, melainkan karena uang. Dan di tengah malam yang sunyi, dua hati yang sama-sama hancur itu berdiam di dua ruangan berbeda, menyesali keputusan yang membawa mereka ke jalan penuh penderitaan. Di luar, angin malam berhembus pelan, menggoyang tirai jendela yang robek. Di kejauhan, suara petir terdengar samar, seolah menjadi pertanda bahwa badai yang lebih besar belum berakhir. Karena besok, rahasia masa lalu Mbah Sariman akan terbongkar lebih dalam, rahasia yang tak hanya akan mengguncang Nadia, tapi seluruh desa. Fajar menyingsing perlahan di ufuk timur, tapi sinarnya tak mampu menembus gelap yang menyelimuti hati dua manusia di rumah kecil itu. Nadia duduk di ambang jendela, menatap kosong ke arah halaman yang basah oleh embun. Matanya sembab, wajahnya pucat. Surat yang ditulis Mbah Sariman semalam masih tergeletak di pangkuannya, kusut dan penuh bekas air mata. Kata-kata di dalamnya terus bergema di kepalanya. Setiap kalimat seolah menampar egonya, mengingatkan bahwa bukan hanya Mbah Sariman yang salah, tapi dirinya juga terjerat oleh nafsu dunia yang membutakan. Namun luka itu belum sembuh. Rasa malu dan kecewa masih menguasai hatinya. Di luar kamarnya, Mbah Sariman berjalan perlahan, langkahnya berat dan tertatih. Ia memegang dadanya yang terasa sesak setiap kali mengingat pandangan dingin Nadia. Rasa bersalah menumpuk, menggerogoti semangat hidupnya sedikit demi sedikit. Di tengah keheningan pagi itu, seseorang datang ke rumah mereka. Seorang lelaki paruh baya dengan pakaian lusuh dan wajah lelah. Ia membawa tas kecil dan mengetuk pintu dengan hati-hati. Nadia yang membuka, menatap tamu itu dengan curiga. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Raffi, mantan pegawai toko bangunan milik Mbah Sariman dulu, sebelum semuanya hancur. Raffi datang membawa kabar yang membuat Nadia terkejut. Ia bercerita bahwa dulu, Mbah Sariman pernah menjadi pengusaha kaya di kota. Ia dikenal jujur dan dermawan. Namun segalanya berubah ketika rekan bisnisnya, seorang pria bernama Hendra, menipunya menggunakan cek palsu. Dalam waktu seminggu, seluruh asetnya lenyap. Toko bangkrut, rumah dijual, dan istrinya jatuh sakit hingga akhirnya meninggal dunia karena stres. Sejak saat itu, Mbah Sariman hidup miskin, menjual barang-barang peninggalan satu persatu untuk bertahan hidup. Raffi menatap Nadia dengan iba. Ia berkata bahwa mungkin kebohongan Mbah Sariman bukan karena niat jahat, melainkan luka lama yang tak pernah sembuh. Cek palsu yang dulu menghancurkan hidupnya telah membuatnya kehilangan kepercayaan pada dunia, hingga akhirnya tanpa sadar ia menciptakan kebohongan yang sama, seolah membalas nasibnya sendiri. Kata-kata Raffi membuat Nadia terdiam lama. Dalam hatinya muncul rasa aneh, bukan lagi sekadar marah, tapi campuran antara simpati dan penyesalan. Ia tak menyangka bahwa lelaki tua yang selama ini dianggap penipu ternyata adalah korban dari tipu daya orang lain. Namun tetap saja, luka batinnya belum bisa hilang begitu saja. Sementara itu, di kamar belakang, Mbah Sariman mendengar suara samar pembicaraan mereka. Ia tak sanggup keluar. Ia tahu semua masa lalunya kini terbuka. Tangannya gemetar saat memegang dada. Nafasnya pendek-pendek. Dalam pikirannya, ia teringat kembali hari ketika ia kehilangan segalanya. Saat melihat istrinya terbaring lemah di ranjang, meminta maaf karena tak bisa bertahan, sementara dirinya tak punya sepeser pun untuk membeli obat. Saat itu, dunia runtuh. Ia kehilangan semua alasan untuk hidup. Hari ini, luka itu kembali terbuka. Ia menatap foto istrinya di dinding, lalu berbisik lirih di dalam hati, meminta ampun. Aku hanya ingin merasakan dicintai lagi, walau sebentar, batinnya. Tapi kini, bahkan keinginan sederhana itu terasa seperti dosa besar. Menjelang sore, Raffi pamit. Sebelum pergi, ia menatap Nadia dengan serius dan berkata, "Kadang, orang yang terlihat berdosa bukan karena jahat, tapi karena terlalu lama hidup dalam luka." Kata-kata itu menancap dalam di hati Nadia. Ia berdiri di depan rumah,
menatap langit yang mulai kelabu, sementara pikirannya dipenuhi campuran perasaan yang rumit. Malam datang dengan hujan deras. Petir menyambar, menerangi langit yang muram. Nadia duduk di ruang tengah, memandangi surat Mbah Sariman sekali lagi. Ia membaca ulang, perlahan, kalimat demi kalimat. Di akhir surat, ada satu baris yang membuat air matanya kembali menetes. Jika Tuhan memberiku kesempatan, aku ingin menebus semuanya. Bukan dengan uang, tapi dengan ketulusan yang dulu tak pernah sempat aku beri. Nadia menutup surat itu dan menatap ke arah kamar Mbah Sariman. Ia merasa hatinya mulai luluh. Meski rasa sakit belum hilang sepenuhnya. Ia berdiri dan melangkah perlahan ke arah pintu kamar itu. Tapi langkahnya terhenti ketika mendengar suara benda jatuh dari dalam. Ia membuka pintu dengan panik. Mbah Sariman tergeletak di lantai. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat pasi. Nadia berlari menghampiri, mengguncang tubuhnya sambil memanggil namanya. Air matanya menetes deras. Ia menatap lelaki tua itu yang berusaha tersenyum lemah. Matanya menatap Nadia dengan tatapan penuh penyesalan namun juga kelegaan. Di luar, hujan semakin deras, memukul genteng-genteng tua rumah itu. Petir menyambar lagi, menerangi ruangan sesaat. Dan di bawah cahaya kilat itu, Nadia menyadari satu hal, bahwa kebohongan, seberapapun besar, tetap lahir dari hati manusia yang pernah disakiti. Ia menggenggam tangan Mbah Sariman erat-erat, menatapnya dengan mata basah. Dalam hatinya, muncul doa kecil. Semoga Tuhan memberi kesempatan untuk memperbaiki semuanya sebelum terlambat. Tapi malam itu baru saja dimulai, dan takdir sepertinya masih menyimpan babak yang lebih menyakitkan. Hujan malam itu turun begitu deras, seolah langit sedang menangis bersama dua jiwa yang terluka di rumah kecil itu. Suara petir bersahutan, dan kilatan cahaya sesekali menyinari wajah Mbah Sariman yang terbaring lemah di lantai. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengal, sementara Nadia berlutut di sampingnya, berusaha menenangkan diri di tengah kepanikan. Tangannya menggenggam tangan keriput itu dengan erat, mencoba memberi kehangatan yang selama ini tak pernah ia berikan. Air matanya terus menetes, membasahi tangan Mbah Sariman yang dingin. Dalam hatinya, perasaan marah yang dulu membara perlahan berubah menjadi rasa bersalah yang menusuk. Ia mulai sadar bahwa di balik kebohongan besar yang dilakukan lelaki tua itu, tersimpan penderitaan panjang yang tak pernah ia pahami. Hujan terus mengguyur tanpa henti. Di luar, angin mengguncang pepohonan, sementara di dalam rumah, hanya suara napas Mbah Sariman yang tersisa, berat, pelan, dan semakin melemah. Nadia berlari ke dapur, mengambil air hangat dan obat seadanya, tapi ia tahu semua itu tak cukup. Lelaki tua itu sudah terlalu lemah. Ia kemudian menutupi tubuh Mbah Sariman dengan selimut tebal, lalu duduk di lantai di sampingnya, tak melepaskan genggaman tangan itu barang sedetik pun. Di dalam dadanya, perasaan campur aduk berputar, rasa bersalah, penyesalan, dan ketakutan kehilangan. Dalam hatinya, Nadia berdoa lirih. Ia memohon agar Tuhan memberinya kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Untuk meminta maaf atas semua kata-kata kasar dan kebencian yang pernah ia lontarkan, bahkan jika kebohongan itu telah menghancurkan hidupnya. Ia tak ingin kehilangan satu-satunya orang yang masih ada di sisinya, meski hubungan mereka diawali dengan kepalsuan. Malam semakin larut. Hujan belum juga reda. Nadia akhirnya terlelap di samping Mbah Sariman, masih menggenggam tangannya. Dalam tidurnya, ia bermimpi, sebuah mimpi yang begitu nyata. Ia melihat Mbah Sariman duduk di bangku tua di bawah pohon beringin, mengenakan pakaian putih bersih dan tersenyum lembut. Di sekelilingnya ada cahaya hangat yang menenangkan. Lelaki tua itu menatap Nadia dan mengangguk pelan, seolah mengucapkan selamat tinggal. Ketika Nadia terbangun, fajar telah datang. Hujan berhenti. Rumah itu terasa begitu sunyi, hanya terdengar suara air menetes dari atap. Udara pagi terasa dingin menusuk. Ia menoleh ke arah Mbah Sariman, berharap lelaki tua itu masih tertidur pulas. Namun tubuh itu kini terdiam kaku. Wajahnya tampak tenang, seolah sedang beristirahat dalam damai. Nadia menatapnya lama, tak percaya pada apa yang ia lihat. Tubuhnya gemetar, matanya menatap kosong, lalu tiba-tiba air matanya jatuh tanpa henti. Ia memeluk tubuh Mbah Sariman erat-erat, memanggil namanya berkali-kali meski tahu tak akan ada jawaban lagi. Suara tangisnya menggema memenuhi ruangan, berpadu dengan suara burung pagi di luar jendela. Di tangan Mbah Sariman yang masih tergenggam,
Nadia menemukan selembar kertas kecil. Kertas itu lembab oleh keringat dan air mata. Tulisan di atasnya goyah, tapi masih terbaca jelas. Terima kasih, Nak. Kau telah membuatku merasa berarti kembali, meski hanya sebentar. Maafkan kebohongan ini. Uang tak bisa menggantikan ketulusanmu. Nadia memeluk kertas itu sambil menangis semakin keras. Hatinya hancur berkeping-keping. Semua kebencian, rasa malu, dan dendam kini lenyap, tergantikan oleh kesedihan mendalam. Ia baru benar-benar memahami arti kehilangan, bahwa kadang, seseorang yang datang ke hidup kita bukan untuk memberi bahagia, melainkan untuk memberi pelajaran yang tak terlupakan. Berhari-hari setelah kepergian Mbah Sariman, suasana rumah itu tak pernah lagi sama. Nadia kini hidup sendirian. Tapi ia mulai berubah. Ia membersihkan rumah, menata ulang foto-foto lama Mbah Sariman, dan meletakkan bunga segar di meja setiap pagi. Ia bahkan menemukan buku harian lelaki tua itu, berisi catatan hidupnya, dari masa kejayaan hingga saat ia terpuruk dan kesepian. Di halaman terakhir, tertulis, "Jika suatu hari aku pergi, semoga yang kutinggalkan bukan kebencian, tapi pelajaran tentang cinta yang tulus meski datang dari hati yang salah." Kata-kata itu menjadi cambuk bagi Nadia. Ia mulai membuka diri, belajar menerima kenyataan, dan berusaha memperbaiki hidupnya. Meski aib masa lalunya masih menjadi bahan pembicaraan warga desa, ia tak lagi peduli. Ia tahu, hidup bukan tentang seberapa besar mahar yang diterima, tapi seberapa dalam seseorang mampu memaafkan dan memahami. Di sore hari yang tenang, Nadia berdiri di depan makam sederhana di belakang rumah. Di sana terukir nama Mbah Sariman bin Sastro Widodo. Ia menatap nisan itu dengan senyum tipis dan mata berkaca-kaca. Di tangannya tergenggam selembar cek biru, cek palsu yang dulu menghancurkan segalanya. Namun kali ini, ia membakarnya perlahan, membiarkan abu itu terbang terbawa angin senja. Hujan kecil mulai turun lagi, tapi kali ini terasa berbeda. Bukan hujan duka, melainkan hujan penyesalan yang berubah menjadi pengampunan. Nadia menatap langit yang mulai berwarna jingga, lalu berbisik pelan dalam hatinya. "Terima kasih, Mbah, telah mengajarkanku bahwa cinta sejati tidak diukur dari harta, tapi dari hati yang tulus meski datang dalam luka." Hari-hari setelah pemakaman Mbah Sariman terasa begitu sunyi. Rumah tua itu kini menjadi saksi bisu dari kisah yang meninggalkan luka sekaligus pelajaran mendalam. Dinding kayu yang mulai lapuk, aroma tanah basah, dan kursi tua di teras menjadi pengingat tentang sosok lelaki renta yang pernah mengisi tempat itu dengan segala kepura-puraan dan ketulusannya yang tersisa. Nadia duduk di depan rumah setiap pagi, menatap hamparan sawah yang mulai menghijau setelah hujan panjang. Angin berhembus lembut, membawa aroma lumpur dan rerumputan yang menenangkan hati. Di wajahnya masih ada kesedihan, tapi kini tak lagi setajam dulu. Ia mulai belajar menerima bahwa hidup kadang harus melewati badai agar bisa melihat pelangi. Uang tak pernah datang. Cek 3 miliar itu ternyata hanyalah kertas kosong yang membawa aib dan air mata. Namun di tengah kehancuran itu, Nadia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, kesadaran. Kesadaran bahwa selama ini ia terlalu memuja kemewahan dan melupakan makna keikhlasan. Beberapa tetangga yang dulu mencibir, kini mulai menghampirinya dengan rasa iba. Ada yang menawarkan bantuan, ada pula yang sekadar menyapa dari kejauhan. Tapi Nadia lebih memilih diam, fokus membangun hidupnya kembali. Ia mulai menanam sayuran di pekarangan belakang, membuat kerajinan kecil dari bambu, dan menjualnya ke pasar. Hasilnya tak seberapa, namun cukup membuatnya bertahan. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Nadia duduk di samping makam Mbah Sariman sambil membawa setangkai bunga melati. Ia menatap nisan itu lama, lalu menutup mata, mencoba merasakan kehadiran yang kini hanya tersisa dalam kenangan. Ia tahu, meski Mbah Sariman pernah menipunya, lelaki tua itu bukanlah orang jahat. Ia hanya seseorang yang terlalu takut sendirian, dan terlalu ingin diterima. Hari berganti minggu. Waktu terus berjalan. Dalam kesepian, Nadia menemukan ketenangan baru. Ia mulai menulis, mencatat kisah hidupnya di buku lusuh peninggalan Mbah Sariman. Setiap kata yang ia tulis terasa seperti pengakuan, seperti luka yang perlahan disembuhkan oleh pena. Ia menulis bukan untuk terkenal, tapi untuk mengingat, agar tak ada lagi yang terjebak dalam kesalahan yang sama. Di tengah perjuangannya, datanglah kabar dari kota.
Seorang wartawan muda mendengar kisahnya dari warga desa dan tertarik menulis tentang kehidupannya. Awalnya Nadia menolak, takut aib masa lalunya kembali dibuka. Namun setelah berpikir panjang, ia akhirnya setuju. Ia sadar, kisah ini bukan lagi tentang rasa malu, tapi tentang keberanian untuk memaafkan dan bangkit. Berita tentang gadis yang dinikahi kakek dengan mahar palsu pun tersebar luas. Banyak yang mengejek, tapi tak sedikit juga yang tersentuh oleh kisah penyesalannya. Di kolom komentar berita daring, banyak orang menulis bahwa mereka belajar sesuatu dari kisah itu, bahwa tidak semua yang tampak mewah membawa kebahagiaan, dan tidak semua yang tua dan miskin tak punya makna hidup. Lambat laun, kehidupan Nadia berubah. Ia mulai menerima tawaran menjadi pembicara kecil di acara-acara desa, berbagi cerita tentang kesalahan dan penyesalannya. Suaranya lembut namun penuh ketegasan, matanya memancarkan ketulusan yang baru tumbuh. Ia berbicara tentang bagaimana manusia bisa jatuh sedalam-dalamnya, tapi juga bisa bangkit setinggi mungkin jika mau belajar dari kesalahan. Di malam hari, ia sering menatap langit dari jendela kamarnya. Bintang-bintang berkelip seolah mendengar doa yang ia panjatkan setiap malam untuk arwah Embah Sariman. Di hati kecilnya, ia berjanji akan hidup dengan lebih baik, agar kepergian lelaki tua itu tidak sia-sia. Suatu pagi, Nadia menerima surat dari pemerintah desa. Rumah peninggalan Embah Sariman akan dijadikan rumah baca dan tempat belajar bagi anak-anak kurang mampu. Ide itu berasal dari usulan warga yang terinspirasi oleh perubahan sikap Nadia. Ia menangis saat membaca surat itu. Hatinya bergetar, karena rumah yang dulu menjadi tempat awal kesalahan kini akan menjadi tempat lahirnya harapan. Hari peresmian tiba. Anak-anak berlarian di halaman, tertawa riang sambil membawa buku-buku sumbangan. Di dinding ruang tamu, terpajang foto Embah Sariman dengan senyum lembutnya. Di bawahnya tertulis kalimat yang diambil dari buku hariannya. Cinta bukan tentang memberi harta, tapi tentang meninggalkan kebaikan yang abadi. Nadia berdiri di samping foto itu, mengenakan kebaya sederhana dan jilbab putih. Wajahnya tampak tenang, matanya menatap ke depan dengan keyakinan baru. Ia tersenyum kecil, lalu memejamkan mata. Dalam hatinya, ia tahu, setelah badai panjang dan hujan air mata, akhirnya cahaya itu datang juga. Cahaya yang bukan berasal dari harta, tapi dari hati yang belajar memaafkan dan tumbuh dari luka. Beberapa bulan telah berlalu sejak rumah peninggalan Embah Sariman diresmikan menjadi rumah baca. Suasana di tempat itu kini jauh berbeda. Tawa anak-anak, aroma buku baru, dan sinar matahari yang menembus jendela kayu tua menciptakan suasana yang damai dan hidup. Di setiap sudut, tercium harapan baru. Harapan yang tumbuh dari masa lalu yang penuh luka. Nadia kini menjadi penjaga rumah baca itu. Setiap pagi, ia membuka pintu, menata rak buku, dan menyambut anak-anak desa dengan senyum tulus. Warga kini mengenalnya bukan sebagai gadis yang tertipu oleh mahar palsu, melainkan sebagai perempuan yang bangkit dari kesalahan. Namun, di balik senyum itu, masih tersimpan sesuatu yang belum tuntas. Perasaan penasaran terhadap masa lalu Embah Sariman yang masih menyisakan misteri. Suatu hari, saat sedang membersihkan gudang kecil di belakang rumah, Nadia menemukan sebuah kotak kayu tua yang tersembunyi di bawah tumpukan papan lapuk. Kotak itu tertutup debu tebal dan terkunci dengan gembok berkarat. Ia memandangnya lama, jantungnya berdegup cepat. Ada perasaan aneh yang muncul, seolah kotak itu memang menunggunya untuk ditemukan. Dengan hati-hati, Nadia mengambil kunci-kunci tua dari laci meja Embah Sariman. Setelah beberapa kali mencoba, gembok itu akhirnya terbuka. Di dalamnya terdapat beberapa benda usang. Sebuah jam tangan antik yang sudah berhenti berdetak, beberapa foto hitam putih, dan sebuah amplop coklat bertuliskan namanya dengan huruf tangan yang sudah gemetar. Untuk Nadia, bila suatu saat kau menemukan ini. Tangannya bergetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya, terdapat sepucuk surat panjang dan selembar surat tanah yang mengejutkannya. Surat itu berisi tulisan tangan Embah Sariman, penuh dengan kata-kata yang jujur dan menyentuh. Dalam surat itu, Embah Sariman menulis tentang masa lalunya, tentang kehidupannya yang dulu pernah kaya raya namun hancur karena keserakahannya sendiri. Ia kehilangan keluarga, harta, dan martabat. Dalam kesepian dan penyesalan, ia memutuskan kembali ke desa, hidup sederhana, dan mencoba menebus dosa masa lalunya dengan cara yang salah, dengan menipu Nadia melalui mahar palsu,
berharap bisa merasakan kebahagiaan semu di akhir hidupnya. Namun di akhir surat, tertulis sesuatu yang membuat Nadia meneteskan air mata. Maafkan aku, Nak. Aku memang tak punya 3 miliar untuk kuberikan padamu. Tapi aku ingin kau tahu, aku telah mewariskan tanah kecil ini untukmu, bukan agar kau kaya, tapi agar kau punya tempat berpijak yang tak bisa dirampas siapapun. Aku tak bisa menebus dosaku dengan uang, tapi mungkin dengan cinta yang tulus meski datang terlambat. Nadia menatap surat tanah itu lama, tak percaya. Tanah itu ternyata terletak di pinggir sungai, tak jauh dari desa, tanah yang dulu sering ia lewati tanpa tahu bahwa tempat itu milik Mbah Sariman. Ia menutup matanya, mencoba menahan air mata, tapi tangisnya pecah juga. Kali ini bukan tangis kesedihan, melainkan rasa haru dan lega yang bercampur menjadi satu. Hari itu juga, Nadia pergi ke lokasi yang disebutkan di surat. Di sana, angin berhembus lembut, rumput bergoyang, dan suara gemericik air sungai terdengar menenangkan. Ia duduk di bawah pohon besar, tempat yang mungkin dulu sering didatangi Mbah Sariman untuk menenangkan diri. Ia merasakan kehadirannya, hangat, lembut, seolah lelaki tua itu sedang tersenyum dari kejauhan. Sejak hari itu, Nadia mulai merawat tanah itu. Ia menanaminya dengan bunga, menata batu di tepi sungai, dan membuat bangku dari kayu bekas. Ia menamainya Taman Harapan Mbah Sariman, tempat bagi siapapun yang ingin datang untuk merenung atau sekadar mencari ketenangan. Tak butuh waktu lama, tempat itu menjadi lokasi yang disukai warga. Banyak yang datang membawa bunga, berdoa, bahkan menulis kisah hidup mereka di buku tamu yang disediakan Nadia. Setiap kali matahari terbenam, cahaya jingga yang memantul di permukaan air sungai selalu membuat Nadia teringat pada Mbah Sariman. Ia tak lagi melihat sosok itu sebagai penipu, melainkan sebagai manusia yang tersesat, lalu menebus dosanya dengan cara yang sederhana namun bermakna. Kini, setiap kali ada anak kecil bertanya siapa Mbah Sariman, Nadia selalu tersenyum dan menjawab pelan. Dia adalah seseorang yang mengajarkanku bahwa kebaikan bisa lahir dari kesalahan, dan bahwa maaf adalah bentuk cinta paling tulus yang pernah ada. Malam itu, ketika bintang mulai bermunculan, Nadia duduk di taman itu sambil memandangi langit. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma bunga melati yang tumbuh di tepi sungai. Ia membuka buku hariannya, lalu menulis satu kalimat sederhana yang menjadi penutup perjalanan panjangnya bersama Mbah Sariman. Dulu aku mengejar kekayaan, kini aku mencari kedamaian. Dan ternyata, keduanya tak pernah berada jauh, hanya tersembunyi di hati yang mampu memaafkan. Waktu terus berjalan, dan musim pun berganti. Taman kecil di pinggir sungai yang dulu hanyalah sebidang tanah kosong kini telah menjadi tempat yang penuh kehidupan. Bunga melati, kenanga, dan mawar liar tumbuh subur di antara pepohonan. Suara air sungai yang mengalir lembut berpadu dengan kicau burung setiap pagi, menciptakan harmoni alam yang menenangkan jiwa siapapun yang datang. Nadia kini bukan lagi gadis yang dulu dibutakan oleh kemewahan. Usianya memang belum tua, tetapi matanya telah menyimpan kebijaksanaan yang dalam. Garis-garis halus di wajahnya bukan karena usia, melainkan bekas dari setiap air mata, setiap luka, dan setiap penyesalan yang telah ia ubah menjadi pelajaran. Setiap pagi, ia berjalan melewati taman itu dengan langkah pelan. Tangannya membawa setangkai bunga melati untuk diletakkan di bawah batu bertuliskan nama Mbah Sariman bin Sastro Widodo. Ia menundukkan kepala sejenak, menatap batu itu dengan senyum lembut. Kini tak ada lagi amarah, tak ada kebencian, hanya rasa damai yang tumbuh di hatinya. Hidupnya berubah menjadi sederhana tapi bermakna. Rumah baca peninggalan Mbah Sariman kini semakin ramai. Anak-anak desa datang setiap sore, duduk melingkar di teras sambil mendengarkan kisah-kisah kehidupan yang diceritakan oleh Nadia. Ia tidak lagi menceritakan dongeng tentang pangeran dan putri, melainkan kisah nyata tentang manusia, tentang cinta yang salah arah, tentang keserakahan, tentang kehilangan, dan tentang bagaimana setiap luka bisa berubah menjadi cahaya. Suatu sore, langit tampak indah dengan warna jingga yang memudar keemasan. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah dan bunga yang bermekaran. Nadia duduk di bangku taman dengan buku catatannya. Ia membuka halaman terakhir yang masih kosong, lalu menulis pelan dengan pena hitam kesayangannya. Hidup tidak selalu memberi apa yang kita minta, tapi selalu memberi apa yang kita butuhkan. Aku kehilangan segalanya, hanya untuk belajar bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki, melainkan tentang memahami dan memaafkan.
Ia menutup buku itu dengan senyum kecil. Di hatinya, ada rasa lega yang tak bisa dijelaskan. Semua perjalanan yang penuh air mata, kebohongan, dan penyesalan kini terasa jauh. Tapi setiap kenangannya menjadi bagian penting dari siapa dirinya hari ini. Malam pun turun perlahan. Langit dipenuhi bintang-bintang yang berkilau seperti taburan cahaya kecil. Di rumah baca, lilin kecil menyala di sudut meja, menerangi foto Mbah Sariman yang tergantung di dinding. Di bawah foto itu, masih terpajang tulisan yang sama. Cinta bukan tentang memberi harta, tapi tentang meninggalkan kebaikan yang abadi. Anak-anak mulai pulang, satu persatu melambaikan tangan kepada Nadia. Ia membalas dengan senyum hangat, lalu menutup pintu rumah baca. Suasana menjadi hening, hanya suara jangkrik yang terdengar di kejauhan. Ia melangkah menuju taman di pinggir sungai, membawa lentera kecil di tangannya. Di sana, angin malam berembus lembut, membuat dedaunan bergoyang pelan. Nadia menatap sungai yang berkilau oleh pantulan cahaya bulan. Airnya mengalir tenang, seperti membawa pergi segala kesedihan yang pernah ada. Ia duduk di bawah pohon besar tempat Mbah Sariman dulu sering beristirahat. Lentera kecil di tangannya bergetar diterpa angin, namun tetap menyala. Ia menatap nyala itu lama, lalu berbisik dalam hati, bukan untuk meminta, tapi untuk berterima kasih. Terima kasih kepada masa lalu yang telah mengajarinya arti kehilangan. Terima kasih kepada Mbah Sariman, yang meski datang dengan kebohongan, pergi dengan meninggalkan makna. Dan terima kasih kepada dirinya sendiri, karena telah berani bertahan dan berubah. Waktu berlalu perlahan. Suara air sungai terus mengalun lembut. Di langit, bintang paling terang tampak seolah berhenti tepat di atas taman itu, seakan menjadi tanda bahwa jiwa Mbah Sariman kini tenang, tersenyum melihat Nadia yang akhirnya menemukan damainya sendiri. Saat embun malam mulai turun, Nadia berdiri dan menatap sekeliling taman dengan penuh rasa syukur. Ia tahu, hidup tak pernah mudah. Tapi dari setiap luka, selalu ada pelajaran. Dari setiap kehilangan, selalu ada awal yang baru. Dengan langkah ringan, ia berjalan pulang ke rumah baca, meninggalkan taman yang kini diselimuti cahaya bulan. Lentera kecil di tangannya padam pelan-pelan. Tapi di dalam hatinya, cahaya itu tetap menyala. Cahaya yang lahir dari maaf, dari cinta, dan dari kedamaian yang sejati. Malam itu, desa kecil itu terlelap dalam ketenangan. Di antara suara jangkrik dan hembusan angin, terdengar bisikan lembut yang seolah datang dari kejauhan. Suara Mbah Sariman yang berbisik, penuh kasih. Terima kasih, nak, kau sudah memaafkan. Dan disitulah kisah mereka berakhir. Bukan dengan air mata, melainkan dengan kedamaian yang abadi. Bulan Sabit Tama.